pengajian kita, di mana pada kesempatan kali ini giliran Al-Faqir melanjutkan kajian dari kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar. 2 minggu yang lalu Al-Faqir berhalangan untuk hadir, tapi Al-Faqir minta tolong kepada kawan Al-Faqir, ya kawan sepondok, ya waktu di Rubatari Mahadramut. Alhamdulillah beliau datang, ya, dan membawakan apa yang ia bawakan, ya, tentang sujud tilawah, ya, sajadah tilawah. Namun saya tanya kemarin, tadi saya tanya diselesai sampai watusan nulis sami', qultu watusan nulis sami' wallahu a'lam. Al-muhim kita ulas lagi, ya, sedikit kita ambil dari yang sebelumnya dan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang memang belum dibahas di 2 minggu yang lalu. Langsung saja mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Umdatul Muftin في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين رحمه الله رحمة الأبرار وأدام لنا النفع بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى أن قال وتسن للقارئ والمستمع وتتأكد له بسجود القارئ قلت وتسن للسامع والله أعلم. Kemarin sampai situ. Terus wa in qara'a fi sholati sajada al-imam wal munfaridu li qira'atihi faqat wal ma'mumu li sajdati imamihi fa in sajada imamuhu fatakhallafa aw in'akasa batalat salatuhu wa man sajada kharij as-salati nawa wa kabbara lil ihrami rafi'an yadayhi thumma lil huwi bila raf'in wa sajada ka sajdati as-salah wa rafa'a mukabbiran wa sallam wa takbiratul ihram syartun 'ala as-sahih wa kadha as-salam fil adhhar wa tushtaratu shurutus salah ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع ولا يرفع يديه قلت ولا يجلس للاستراحة والله أعلم ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس في الأصح وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين فإن لم يسجد وطال الفصل lam yasjud. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya dan semoga Allah berikan kita manfaat melalui ilmu beliau dan rahasia-rahasia Allah berikan kepada beliau yang kita rasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, sampai kepada tulisannya di dalam kitabnya ini yang berbunyi wa tusannu lil qari' mustami'. Jadi sajdah tilawah yang kemarin itu ada 14 sajdah tilawah dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan 15, karena yang ke-15 itu surat Shad, yang ashah dalam mazhab kita itu sujud syukur. Ya, sunnah dilakukan di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat jadi batal karena dia sujud syukur. Nah, sekarang yang 14 itu sunnah apabila kita membacanya atau kita mendengarnya. Sujud untuk kita, sunnah kita sujud. Wasjud waqtarib, sujud. Baik yang baca maupun yang mendengar dengan sengaja. Wa tata'akkad lahu bisujudil qari. Jadi sunnah, ya. Ya, bagi pembaca yang memang disyariatkan dia untuk baca, halal dia membaca. Ya. Dia siapa aja yang halal untuk yang baca. Ya, orang yang suci, yang enggak junub. Kalau enggak junub dia baca, dia dosa bacanya. Pas saja tilawah dia enggak sujud. Jangan sujud. Iya. Juga pendengar yang memang sengaja mendengarnya. Iya, yang memang dia disunnahkan untuk mendengar. Kita kalau dengar orang baca Al-Qur'an, sunnah kita untuk mendengarkannya. Ya, walaupun yang baca anak kecil, walaupun anak kecil mumayyiz, ya, walaupun yang baca perempuan, yang dengar laki,
Yang baca perempuan saja hilang, dengar laki sujud kita. Karena nggak ada sangkut pautnya sama imam sama makmum, nggak ada. Iya. Ini di luar sholat, kalau emang di luar sholat, kalau di dalam sholat nggak mungkin. Nanti ada pembahasan khusus. Iya. Atau yang baca nggak wudu, baca boleh nggak orang nggak wudu baca Quran? Hah? Boleh apa kagak? Boleh. Megangnya nggak boleh. Iya. Kalau junub baru nggak boleh baca Quran. Nah, tapi dia baca, kita dengerin, kita sujud, boleh. Iya. Walaupun orang kafir yang baca, kita denger, kita sujud. Tapi kalau bacaan orang yang junub atau nggak bacaan orang yang sakran, yang mabok, itu tidak. Karena memang nggak disyariatkan mereka untuk baca. Kalau orang kafir disyariatkan untuk baca Quran. Sah dia baca Quran. Harapannya dengan baca Quran dia bisa masuk Islam. Iya. Kalau orang tidur, tahu-tahu lagi tidur ngigonya baca Quran. Iya. Itu enggak disunahin kita tatkala mendengarnya karena dia membacanya tanpa maksud. Tapi kalau yang baca malaikat atau enggak jin, kita dengar sujud gitu. Iya. Sujud. Kecuali yang baca batu atau baca Quran misalkan. Nah, kita enggak disunahkan sujud. Iya. Tapi kalau ini kan malaikat, jin itu punya kesadaran. Yang lain enggak punya kesadaran. Anak kecil yang enggak mumayyiz baca Quran, kita enggak sunnah sujud karena enggak disyariatkan padanya. Iya. Terus lebih ditekankan gitu untuk sujud kalau yang baca aja sujud. Kan sujud sunnah sujud buat yang baca sama buat pendengar. Yang dengar yang mendengar dengan sengaja, bukan asal kelewat kedengeran gitu. Iya. Beda mustami' sama sami'. Mustami' itu yang denger dengan sengaja. Kalau sami' yang kelewat aja gitu, kedengeran. Nah, sunnah buat yang membaca sama yang mendengar dengan sengaja. Nah, yang mendengar ini lebih ditekankan apabila dia lihat yang baca sujud. Itu juga sujud. Kenapa? Karena ada kesepakatan antara ulama disunahkan dalam hal itu. Soalnya ada khilaf yang mengatakan yang mendengar enggak sunnah sujud kecuali kalau yang baca sujud. Tapi yang mu'tamad yang mendengar sujud walaupun yang baca enggak walaupun yang baca enggak sujud. Dan enggak perlu mentang-mentang dia yang baca terus kita sujudnya, misalnya dia sujud, kita sujudnya nggak boleh duluin yang baca, nggak ada sangkut pautnya sama iqtidak. Ya buktinya yang perempuan aja baca kita boleh sujud, ya jadi nggak perlu dia sujud baru kita sujud, terus dia ngangkat baru kita ngangkat, nggak boleh ngangkat duluan sebelum dia ngangkat, nggak harus seperti itu. Qultu, nah Imam Nawawi menambahkan, wa tusannu lisami, sunnah juga buat yang dengar nggak niat, kedengeran, sunnah juga menurut Imam Nawawi. Kalau menurut pendahulunya Sahibul Muharrar yaitu Imam Rafi'i nggak disunnahkan untuk yang mendengar asal dengar. Tapi kalau untuk Imam Nawawi nggak, hatta yang dengar asal dengar juga disunnahkan. Wallahu a'lam. Iya, nanti. Artinya pelaku sujud ini harus memiliki persyaratan sah salat, nutup aurat, madhab kiblat, nanti akan dibahas. Ya, nggak kayak yang itu tuh yang kita lihat-lihat tuh. Sujud syukur nanti di akhir pembahasan ada pembahasan sujud syukur sama sujud tilawah juga. Ya, yang di bola ya enggak, terus ngegolin dia main sujud aja, nggak tahu madhab kiblat mana nggak tahu. Iya, terus yang di TV itu yang dikasih rumah, yang dikasih ini disuruh sujud, tuh kameramen yang suruh sujud buat konten.
Iya, jadi kita mesti tahu kiblat dulu. Tanya, kiblat mana kiblat? Oh situ. Allahu Akbar, sujud. Dan ada caranya nanti, ntar kita dengar. Ya, wa in qara'a fi shalah. Nah, sekarang kalau yang baca di salat, kalau kita baca di waktu salat. Kalau kita imam atau kita sendiri, kita sujud untuk bacaan kita doang. Imam dia baca, dia sujud, boleh buat. Dia sujud gara-gara dia baca. Yang sendiri sujud di saat sholat karena dia dengar, dia baca, dia sujud. Tapi dua orang ini nggak boleh sujud karena bacaan orang lain. Misalkan imam dengar si makmum baca surat yang ada ayat sajdahnya kedengeran, terus dia sujud, nggak boleh. Atau si yang sendiri lagi sholat, di sebelahnya ada orang ngaji, orang lagi baca surat yang ada ayat sajdahnya, dia sujud atau nggak sujud, kita nggak boleh sujud. Pokoknya imam sama makmum tidak sujud kecuali karena bacaan dirinya sendiri. Paham ya? Sampai sini ya. Apabila dilakukan, tahu, sengaja dilakukan, turunin dikit. Apabila dia sengaja dan dia tahu bahwa itu haram, maka batal sholatnya. Wal makmumu li sajdati imami, dan makmum sujud karena sujudnya imam, bukan karena bacaannya imam, bukan juga karena bacaan dirinya, tapi karena sujudnya imam. Hanya itu makmum. Nah, tapi kalau misalkan makmum sujud karena bacaan dirinya, bacaannya sendiri, atau bacaan orang lain, atau bacaan si imamnya nggak sujud, dianya mau sujud, sengaja dan dia tahu itu haram, batal sholatnya. Jadi paham ya? Imam, makmum nggak sujud kecuali bacaan dirinya sendiri. Makmum nggak sujud kecuali karena ngikutin imam, nggak ada sangkut pautnya sama bacaan. Fa'in sajada imamuhu, maka dari itu apabila imamnya sujud, fatakhallafa huwa, terus si makmum nggak mau nggak sujud, atau sebaliknya si makmum sujud, imamnya nggak sujud, batalat sholatuhu, batal sholat si makmum ya, karena berbeda dengan si imam, karena sholatnya dia udah terikat dengan niat jamaah, udah terikat, nggak boleh berbeda. Mukhalafah namanya, disebut mukhalafah. Kayak imam nanti di bab tentang jamaah, ya imamnya sudah melampaui 2 rakaat fi'li, terus si imam, siapa namanya, si makmum nggak juga ngerjain, sehingga terjadi perbedaan. Nah, itu batal salatnya makmum bil mukhalafah. Ini selagi dia masih statusnya masih jadi makmum. Tapi kalau dia mengeluarkan diri, niat mufaraqah, terus dia sujud, boleh. Makruh bagi makmum baca ayat sajdah kan makmum nggak sujud kecuali ngikutin imam. Konsekuensinya makmum baca ayat sajdah jadi makruh. Kenapa? Karena dia emang nggak bisa sujud. Iya. Atau sengaja dia mendengarkan dengan seksama bacaan selain imam, karena memang dia nggak bisa sujud.
Makanya mendingan jangan didengar, jangan dibaca. Yang sholat sendiri sama imam pun juga mendengar bacaan orang lain juga makruh, karena dia nggak bisa sujud, gitu. Jadi setiap lawannya yang nggak bisa sujud nggak usah didengerin, karena ente nggak bisa sujud, sedangkan ente dituntut untuk sujud tatkala mendengar, sunnahnya begitu. Ada tadi kan dari tadi kapan kita sunnah sujud? Ya, siapa aja yang disunahin sujud, terutama di dalam sholat. Ya, nah sekarang bagaimana sih sujud tilawah itu? Waman sajada, barang siapa yang hendak sujud kharijus shalah, di luar sholat terkhusus. Ya, kalau di sujud di dalam sholat ya gampang, nanti diterangin, cuma tinggal sujud aja. Ya, tapi yang sujud di luar sholat, pertama dia harus niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau di dalam sholat nggak perlu lagi niat, karena udah kalian niat sholat. Barang siapa yang ingin sujud di luar sholat, maka dia harus niat sujud tilawah, wajib. Kemudian dia takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baru takbir lagi. Ya. Seraya mengangkat kedua tangannya, rafi'an yadai, sunnah. Sebagaimana takbiratul ihram. Tsumma kabbara, kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud. Ya. Takbir kedua untuk gerakan condong menuju sujud. Tanpa harus mengangkat tangan lagi. Ya, ngangkat tangan pas takbiratul ihram aja. Bila raf'in. Wa sajada ka sajdatis shalah. Dan dia sujud habis itu sama seperti sujud sholat dalam urusan rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya. Wa rafa'a, kemudian diangkat lagi kepalanya. Tanpa harus mengangkat kedua tangan, ya, seraya bertakbir, mengangkat kepala seraya bertakbir, masih sunnah takbir, wassalam, dan salam wajib. Jadi 3 yang wajib. Takbir, niat, takbiratul ihram, sama salam. Ini syarat nanti, syarat maksudnya rukun. Ya amal sujudnya, ya ini namanya sujudnya, amal sujudnya 4 jadi. Niat, takbiratul ihram, sujud, salam. Tidak disyaratkan tasyahud fil asah. Mugabilul asah, lawannya asah. Bertasyahud. Ada tasyahudnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi tidak disunnahkan untuk bertasyahud. Perkara tasyahud ini karena ada yang bilang itu nas dari Imam Al-Buaiti, salah satu muridnya Imam Syafi'i, ditulis innahu la yatashahhad wa la yusallim kama la yusallim minhu fis shalah. Dan tidak disunnahkan untuk berdiri dulu. Kalau kita lagi bacanya dalam keadaan duduk, langsung takbirnya dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Nggak disunnahkan berdiri dulu, taruh Quran, terus berdiri ke atas, lalu takbir terus sujud. Nggak disunnahkan begitu. Ya. Nah, disebut sini wa takbiratul ihram syartun 'ala sahih. Takbiratul ihram syarat 'ala sahih. Di Minhaj dan di kitab Rawdah disebut al-asah. Lawannya
maksudnya syarat di sini maksudnya sesuatu yang harus memang dibawahi, sama seperti rukun. Li'anna niyya wa takbiratul ihram wassalam kama sayati arkan. Ya, dia 3 itu rukun. Tapi lawannya sunnah. Ada yang bilang takbiratul ihram sunnah. Terus wa kadza salam, begitu juga salam syarat. Ya, fil adhar. Pendapat lain tidak disyaratkan lawannya. Fil adhar itu menurut madhab yang tampak dalam pendapat riwayat Imam Syafi'i. Tapi yang tidak tampak, yang masyhur, yang populer tapi nggak sepopuler ini dari pendapat Imam Syafi'i dibilang nggak disyaratkan. Berarti orang yang langsung sujud tanpa takbir sama salam ada pendapat yang membolehkannya. Tapi tetap harus madhab kiblat. Tetap harus. Tapi alal asahnya atau alal azhar di salam itu dua-duanya harus. Takbir alal asah, salam alal azhar. Apa sih alal azhar, al masyhur, apa segala macam, udah di awal kitab kita udah bahas. Itu istilah khusus bagi Imam Nawawi dan bagi para penganut mazhab Syafi'i untuk mengisyaratkan perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, ini yang dibawakan adalah yang paling kuat. Artinya ketika alal asah berarti ada lawannya. Kalau alal asah yang paling benar, lawannya benar. Benar gak? Asah lawannya apa? Sahih. Tapi alal sahih berdasarkan pendapat yang benar, lawannya kurang benar. Berarti lawan alal sahih itu lemah. Tapi kalau lawan alal asah masih kuat. Masih kalau sebagian ulama bisa dijadikan fatwa. Sebagian ulama. Tapi mu'tamad enggak, harus yang al asah yang difatwakan. Nah, itu kalau asah sahih itu bukan pandangan, itu bukan perkataan Imam Syafi'i. Artinya kajian permasalahan ini enggak disinggung oleh Imam Syafi'i. Itu dia al asah minal wujuh. Wujuh itu pandangan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, murid-muridnya. Nah, kalau alal azhar, nah ini berarti terkait dengan perkataan Imam Syafi'i. Tapi kalau al asah kajiannya bukan di dalam ucapan Imam Syafi'i. Ya, tapi kalau alal asah atau sahih itu pembahasannya pandangan para sahabat Imam Syafi'i. Tapi kalau lafadznya alal azhar atau alal masyhur, nah itu perbedaan riwayat yang ternisbatkan langsung ke Imam Syafi'i. Jadi di 2 riwayat, riwayat ini lebih terang al-azhar. Lawannya terang juga, terang, tapi ini lebih terang. Tapi kalau al-masyhur, pendapat ini populer, ternisbatkan ke Imam Syafi'i. Tapi lawannya tidak populer. Gitu. Ngulas aja. Ini cuma istilah dalam mazhab Syafi'i. Wa tushtaratu syurutus shalat, disyaratkan syarat-syarat salat seperti menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci. Kalau kita dengerin orang ngaji, dengar saja tilawah, kitanya belum wudu, nggak bisa main sujud aja. Ya, talabus bil ibadah fasidah haram. Kita melakukan ibadah yang ibadah itu fasid, tapi kita sengaja kita lakukan, haram. Ente lagi di soft, tau-tau ente maaf keluar angin, terus malu mau keluar, ente sengaja ya kan, sujud ruku juga, ikut sujud, padahal ibadah ente lagi batal, haram, nggak boleh. Ente keluar, kenapa ya? Juga
menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan sholat seperti makan, ya. Dan juga harus masuk waktu. Kapan masuk waktunya? Ya, setelah membaca atau mendengar. Jadi harus sempurna dulu. Baru wasjud baru sujud dia. Tunggu waktarib baru sujud. Begitu. Ya. Orang-orang sengaja, gue ngerti. Gue pengen lebih dulu di doa. Tunggu selesai dulu. Gitu. Nah. So, falau sajada qabla al-intiha ila akhir sajdah walau biharfin wahid lam yujzi. Ya, kalau dia sujud belum selesai bacaan atau mendengar walaupun cuma satu huruf, tinggal satu huruf, enggak dianggap sujudnya itu. Wa man sajada fiha. Nah, sekarang kalau yang sujud di dalam salat. Kabbara, langsung takbir ke sujud. Enggak usah takbiratul ihram lagi. Paham? Kalau di luar salat 2 kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir kedua untuk sujud. Nah, tapi kalau ini sekali aja takbir untuk sujud. Ya, kabbara lil huwi wal rafa, dan buat naiknya. Naik balik ke diri. Kan tempat bacaan di mana ini? Di saat berdiri. Nah, kalau kita bacanya di sujud, baca Qur'annya di sujud. Atau ngebaca Qur'annya di ruku. Iya enggak? Nggak dianggap bacaan kita kan, tapi nggak membatalkan. Terus sujud nggak? Kagak, karena kita nggak disyariatin baca di situ, gitu. Makanya yang disunnahkan untuk sujud, yang disyariatkan dirinya untuk membaca atau dirinya untuk mendengar. Ini lebih dulu nih aplikasinya, masih 3 menit lagi. Ya, wala yarfa yadeh, dan dia nggak perlu ngangkat kedua tangannya, baik dalam nukik sama di saat ngangkat. Makanya kalau lagi kita perhatiin tuh, kalau misalnya kalau lagi takbiratul lagi khatam tarawih itu, ya wasjud waqtarib, Allah langsung nukik, nggak usah pakai ngangkat tangan. Berdirinya juga nggak usah angkat tangan lagi. Qultu wala yajlis lil istiraha. Imam Nawawi nambahin enggak perlu duduk istirahat. Kalau sujud kedua dari setiap rakaat kan disunahkan sujud istirahat sebelum berdiri. Nah, kalau ini enggak usah. Langsung naik. Wallahu a'lam. Kemudian berkata bacaannya apa ya? Sajada wajhi. Sungguh wajahku telah sujud kepada yang menciptanya, kepada yang menggambarnya, kepada yang membuat lubang telinganya, yang membuat lubang matanya, dengan haulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upayanya. Iya. Adalah kelanjutannya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang ma'ruf tuh. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masih aja tambahannya lagi. Kalau mau ditambahin, Allahumma ktub li biha indaka ajran, ya Allah catatlah untuk saya dengan sujud ini di sisimu sebagai pahala. Waj'al li indaha dan jadikan sujud ini untuk di sisimu sebagai bekal saya kelak, ya. Wada'ani biha wazran, dan gugurkan dengan sujud tersebut dosa kami. Waqbalha minni, dan terimalah sujud ini dari kami. Kama gabiltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau terima sujud Nabi Allah Daud. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya, ada yang apa, boleh nanti setelah kita tutup, ya. Baik setelah sholat, sebelum sholat, atau pas lagi makan. Jangan malu-malu bertanya. Insya Allah yang bisa saya jawab. Yang enggak jawab, PR buat saya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.